Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Unsa Febriana. Saya dari kelas 12 HL3 nomor absen 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses evolusi bumi. Sebelum kita membahas tentang evolusi bumi, apakah kalian pernah mendengar kata evolusi? Jadi, evolusi adalah perkembangan makhluk hidup yang terjadi secara bertahap dari bentuk yang paling sederhana sampai bentuk yang rumit. Hasil evolusi akan kelihatan sangat berbeda dengan bentuk aslinya. Sebagai contoh, manusia purba. Manusia purba mengalami evolusi yang sangat lama untuk bisa menjadi seperti manusia sekarang. Tidak hanya manusia purba, ada benda lain yang juga mengalami evolusi dalam jangka waktu ratusan hingga ribuan tahun. Nah, asal kalian tahu, bumi juga mengalami masa evolusi loh. Masing-masing periode ditandai dengan peristiwa-peristiwa alam yang terjadi pada saat itu. Berikut beberapa periode evolusi bumi. Yang pertama, zaman Azoikum atau Arkeozoikum, yang terjadi sekitar 4,5 hingga 2,5 miliar tahun yang lalu. Azoikum berasal dari bahasa Yunani, yaitu A yang artinya tidak, dan Zoo yang artinya hewan. Zaman Azoikum merupakan zaman sebelum adanya kehidupan. Pada zaman ini, bumi baru terbentuk dengan suhu yang relatif tinggi. Lingkungan hidup pada masa ini dapat digambarkan mirip dengan lingkungan mata air panas. Pada masa ini merupakan awal terbentuknya hidrosfer dan atmosfer, serta awal munculnya kehidupan primitif di dalam samudra, berupa mikroorganisme seperti bakteri dan ganggang. Yang kedua adalah zaman Paleozoikum, yang terjadi sekitar 2,5 miliar hingga 240 juta tahun yang lalu. Zaman Paleozoikum merupakan zaman purba tertua. Secara harfiah, Paleozoikum artinya masa kehidupan awal. Pada zaman ini mulai terjadi perkembangan atmosfer dan hidrosfer, serta kehidupan mikroorganisme bersel tunggal menjadi bersel banyak seperti eukaryotes atau bakal tumbuhan dan prokaryotes atau bakal binatang. Nah, di zaman Paleozoikum terbagi menjadi beberapa periode, yaitu periode Kambrium, Ordovisium, Silur, Devon, Karbon, dan Perm. Pada periode Kambrium, muncul benua besar yang disebut Gondwana. Benua tersebut merupakan cikal bakal benua Antartika, Afrika, India, Australia, Asia, dan Amerika Selatan. Sementara itu, benua Eropa, Amerika Utara, dan tanah hijau atau Greenland masih berupa benua-benua kecil yang terpisah. Pada periode Devon, samudra mulai menyempit, sedangkan benua Gondwana terus berkembang menutupi Eropa, Amerika Utara, dan tanah hijau. Pada periode Karbon, benua-benua di bumi mulai menyatu membentuk suatu benua raksasa yang disebut Pangea. Yang ketiga adalah zaman Mesozoikum, yang terjadi sekitar 245 hingga 65 juta tahun yang lalu. Mesozoikum merupakan zaman purba tengah atau zaman sekunder. Pada zaman Mesozoikum mulai ada hewan mamalia atau menyusui, hewan amfibi, burung, dan tumbuhan berbunga. Pada periode ini kondisi bumi mulai stabil, iklim sudah bersahabat, dan curah hujan mulai turun. Masa ini merupakan awal kemunculan binatang reptil berukuran besar, seperti Tyrannosaurus, Spinosaurus, Stegosaurus, dan Brontosaurus. Perlu kalian ketahui, masa Mesozoikum terbagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama adalah periode Trias. Kondisi bumi pada periode ini menjadi kering dan tidak subur. Benua Pangaea bergerak ke utara dan gurun terbentuk. Untuk pertama kalinya, dinosaurus dan reptil berukuran besar muncul. Yang kedua adalah periode Jura. Pada periode ini, dinosaurus dan Tyrannosaurus berkembang menjadi penguasa daratan, sedangkan Ichthyosaurus menjadi pemburu di dalam lautan, dan Pterosaurus merajai angkasa. Yang ketiga adalah periode Kapur. Pada periode ini, dinosaurus mengalami kepunahan
karena terjadi perubahan drastis iklim dari iklim hangat menjadi iklim dingin. Adanya perubahan tersebut membuat dinosaurus tidak dapat menyesuaikan diri. Yang keempat adalah zaman Neozoikum, yang terjadi sekitar 65 hingga 1,8 juta tahun yang lalu. Neozoikum merupakan zaman purba baru atau zaman kehidupan baru. Penyebutan ini didasarkan pada kepunahan binatang-binatang raksasa dan munculnya jenis kehidupan baru yang mirip dengan makhluk saat ini. Pada zaman ini dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu tersier dan kuarter. Kita akan membahas zaman tersier terlebih dahulu. Zaman tersier dibagi menjadi beberapa masa, yaitu Paleosen, Eosen, Oligosen, Miosen, dan Pliosen. Pada zaman ini muncul primata seperti kera dan burung tidak bergigi berukuran besar, seperti burung unta. Selain itu muncul fauna laut seperti ikan, moluska, dan echinodermata, yang sangat mirip dengan fauna laut sekarang. Tumbuhan berbunga terus berevolusi menghasilkan banyak variasi, seperti semak belukar, tumbuhan merambat, dan rumput. Pada zaman tersier hingga kuarter, terjadi kemunculan serta kepunahan hewan dan tumbuhan secara silih berganti, karena perubahan iklim global yang sangat ekstrim. Sekarang, kita akan membahas zaman kuarter. Zaman kuarter sendiri dibagi menjadi dua kala, yaitu kala Pleistosen atau zaman Diluvium, dan kala Holosen atau zaman Aluvium. Kala Pleistosen. Pada kala ini, bumi mengalami pergantian kondisi muka bumi yang luar biasa dan diperkirakan manusia purba mulai muncul. Selanjutnya adalah kala Holosen. Pada masa ini, manusia purba telah berkembang lebih sempurna lagi, yaitu jenis Homo sapiens dengan ciri-ciri seperti manusia sekarang. Pada kala ini ditandai dengan es kutub yang sudah mencair dan meningkatnya permukaan laut dengan cepat. Makhluk-makhluk raksasa mengalami kepunahan. Di sisi lain, perubahan kondisi bumi tersebut memunculkan pulau-pulau baru, termasuk Kepulauan Indonesia. Nah, itulah penjelasan tentang 4 periode dalam proses evolusi bumi, yaitu yang pertama, zaman Azoikum, kedua zaman Paleozoikum, ketiga zaman Mesozoikum, dan yang terakhir yaitu zaman Neozoikum. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.